peserta dengan nomor 1617 yang akan membacakan syarahan dengan judul Solusi Cerdas dan Kritis dalam Bermedia Sosial di Era Milenial. Kami informasikan kembali kepada audiens yang di dalam ruangan ini untuk tidak terlalu berlama-lama memberikan oplos kepada peserta yang sedang tampil. Hadirin yang kami hormati, inilah peserta 1617 akan menyampaikan syarahan dengan judul Solusi Cerdas dan Kritis dalam Bermedia Sosial di Era Milenial. Kita beri aplaus bersama untuk peserta 1617. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. 10 Juni 2023 diperingati sebagai Hari Media Sosial di Indonesia. Hari yang perlu kita rayakan bersama untuk merenungi jejak petualangan kita di media sosial. Sejauh mana kita berkelana, dengan siapa saja kita berinteraksi di dunia maya, postingan apa yang sudah kita pajang di sana, informasi apa yang sudah kita dapat dari masa ke masa, bahkan tontonan apa yang sudah kita saksikan dengan mata. Dalam buku Spiritualitas Cyberspace, Jeff Zaleski mengungkapkan, dewasa ini perkembangan dunia informasi dan komunikasi telah mencapai pada tahap yang mencengangkan. Konsekuensinya, satu sisi melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain, perkembangan informasi baik melalui media cetak maupun elektronika, jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, maka hanya akan melahirkan kekerasan, kerusakan,
sebagai berikut. Profesor Dr. Muhammad
Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab tafsir Zubdatut Tafsir bahwa watanajau bil birri wat taqwa yang mengandung arti berbisiklah dengan sesuatu yang baik, ketaatan dan kemuliaan. Ayat ini mengimplikasikan kepada kita hadirin supaya saling terbuka dengan cara berani berbicara yang baik, Menulis berita kebenaran, menyebarkan kebajikan, bukan asal share sesuatu yang tidak jelas asal usulnya, tidak karuan benar salahnya, bahkan tidak menjamin faedahnya. dan tidak melakukan pembicaraan rahasia dengan cara menghindari sikap tidak percaya terhadap teman. Namun hadirin, dewasa ini di era milenial, etika dalam bermedia sosial sudah tidak lagi diperhatikan. Maraknya ujaran kebencian, pinjaman online yang akhirnya hutang sana, hutang sini tanpa berpikir angsuran, yang pada akhirnya merasa dirugikan. Tidak sedikit sinetron dan film yang tak pantas ditayangkan dan dipertontonkan. Kemaksiatan seolah sudah menjadi trending hiburan hadirin. Bahkan lowongan pekerjaan di tempat hiburan malam disebarluaskan di media sosial tanpa ada batasan. Hadirin, menurut laporan dari WR Sosial menunjukkan jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta jiwa atau setara dengan 60,4% dari populasi di Indonesia. Bayangkan hadirin, jika populasi tersebut bisa memanfaatkan media sosial dengan baik, maka bangsa ini akan makmur, berbudi, dan jaya abadi. Namun jika populasi tersebut tidak dapat menggunakan media sosial dengan baik, mengadu domba antar sesama, permusuhan di mana-mana, provokasi merajalela, Sopan santun dianggap sudah tidak mengikuti masa, tuntunan agama seakan menjadi hiburan semata. Bahkan yang lebih mengerikan, membuat konten menjijikan diupload di media sosial hanya untuk sensasi belaka tanpa berpikir dampak yang ditimbulkan setelahnya. Jika sudah demikian hadirin, lantas bagaimana nasib bangsa ini ke depan apabila kita tidak melakukan pergerakan? Untuk itu, mari kita berpedoman kembali kepada firman Allah surah Ali Imran ayat 104. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. dan hendaklah ada di antara kamu segengan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan menjaga dari yang
Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi dalam tafsir Al-Wajiz menjelaskan bahwa menyeru untuk berbuat ma'ruf yaitu kebaikan sesuai syariat dan akal sehat, serta mencegah perbuatan mungkar yaitu segala yang dianggap tidak baik oleh syariat dan akal sehat. Secara tekstual, ayat ini memberikan landasan strategis dalam menghadapi maraknya penggunaan media sosial yang mengabaikan nilai etika dengan berdakwah secara internalisasi, transmisi, difusi, Transformasi dan aktualisasi. Dengan demikian hadirin, ada beberapa solusi cerdas dan kritis yang harus kita terapkan dalam bermedia sosial di era milenial. Di antaranya, Yang pertama, menjadikan ulama, kiai, dan ustadz sebagai sumber dasar ilmu akidah, ibadah, dan akhlakul karimah. Karena kurang pantas kita berguru di media sosial, sehingga terdidiklah masyarakat yang kebal terhadap virus negatif media sosial yang mampu membanggakan bangsa tercinta. Yang kedua, menjadikan peran serta kaum muda yang berani berbicara kebenaran. karena kurang baik jika pemuda itu berbicara kebohongan, Sehingga lahirlah generasi penerus bangsa yang kaya ilmu, agamis, berakhlak mulia, yang mampu memanfaatkan media sosial demi kejayaan Indonesia. Yang ketiga, menjadikan kekompakan umat menyeru kebajikan di media sosial. karena kurang baik jika umat itu menyeru keburukan, Sehingga terciptalah media sosial yang sehat beretika yang mampu mengubah peradaban dunia. Wahai manusia, cerdas kritis sosial media, upload video atau foto positif saja. Jaga komentar, jangan tonton yang merusak jiwa. Tetap jaga etika kita dalam bersosial media. Hadirin yang berbahagia, dari uraian demi uraian dapat kita tarik benang merahnya bahwa solusi cerdas dan kritis dalam bermedia sosial di era milenial dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, tidak menyebarluaskan kemaksiatan atau kedurhakaan di media sosial tanpa bukti konkret, berani mengungkapkan kebenaran, menyebarkan berita kebaikan, tidak serasal info yang merugikan. Kedua, menggunakan